وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini di tanggal ke-18 Jumadil Awal 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Juga salah satu di antara nikmat Allah memberikan kepada kita nikmat, yakni dikumpulkannya kita di majelis ilmu yang merupakan sebaik-baik tempat untuk menumbuhkan dan menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni masih di bab At-Tarhib min Masawi al-Akhlaq, dan sudah masuk pada hadis yang sebenarnya ke 1523 ya. Tapi dalam pembahasan kita hadis yang ke-15 pada bab yang ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala membawakan sebuah hadis dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu taala anhu, atau yang lebih dikenal dengan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, atadru mal ghibah? Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, dzikru akhaka bima yakrah. Ghibah adalah, yakni engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia sukai
untuk disebutkan. Maka para sahabat pun kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau apa yang kita ucapkan tersebut ya ada pada saudara kita itu? Artinya kebenaran yang kita katakan, kita sampaikan. Nah, ini kebanyakan manusia begini, Pak. Kalau dilarang cerita, dilarang mak gosip, apa dia bilang? Kan benar ji. Iya kan? Apa yang saya katakan ini kebenaran, fakta. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, in kana fihi ma taqul faqad tabtah. Apabila ada atau benar apa yang engkau katakan ada padanya, maka itulah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahattah. Tapi kalau apa yang engkau ucapkan itu, sampaikan itu tidak benar ada padanya, maka engkau telah berdusta atas nama saudara. Subhanallah. Ya. Di sini sangat jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan definisi dari ghibah. Ghibah itu, Pak, kalau bahasa Indonesianya gosip. Apalagi, Pak? Sekarang ini dihalus-haluskan, Pak. Apa ya bahasa kerennya, Pak? Apa bahasa lainnya, Kak, kira-kira? Dan ghibah ini merupakan sesuatu hal yang sudah dianggap biasa di tengah-tengah kaum muslimin. Ingat jamaah, ghibah ini dosa besar. Dosa besar. Mendapatkan ancaman di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak. Nah, dan ghibah sebagaimana dalam bahasa kita mungkin tahu ghaib, ya. Ghaib itu asal dari kata ghibah. Apa itu ghaib, Pak? Tidak nampak, tidak kelihatan, tidak terlihat. Dalam hal ini ghibah adalah engkau menyebutkan tentang sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu yang tidak dia sukai dan dia tidak sedang hadir di hadapanmu. Dia sedang tidak ada. Engkau cerita dia. Dan ini lezat, Pak, ya. Ghibah itu suatu hal yang sangat nyaman, Pak. Bahkan bisa sampai begadang orang itu, Pak. Ya. Kalau ghibah, kalau pembicaraannya agama, tunggu nih, Pak. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Langsung tidur. Tapi kalau perkara ghibah, ya, berita tentang saudara kita, apalagi kalau kita benci sama dia, oh sudah. Panjang kali lebar itu, Pak, pembahasannya. 1 jadi 10, Pak. 10 jadi 100 itu. Kenapa? Karena ada kenikmatan di situ. Ada apa? Ada kenikmatan di situ. Oleh karena itu, di sini kita perlu pahami baik-baik. Dan ghibah ini, Pak, tidak ada yang bisa menjadi tameng kecuali iman. Kedua, ilmu. Makanya kita mesti ilmui, kemudian kita imani. Kita tahu, kita sudah dengar, kita sudah pahami. Naam, kemudian kita betul-betul mengimani, ya. Kita betul-betul ngeri dengan dosa-dosanya, ya, akibat-akibatnya dan hukuman-hukumannya. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan definisi ghibah ini. Makna secara syar'i.
makna secara istilah. Nabi di sini sebutkan dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka, engkau sebut. Itu ghibah. Dia tidak suka, Pak, tapi kita cerita, maka itu ghibah. Nah, dan tidak ada Pak enaknya, tidak ada baiknya. Karena kalau benar ghibah. Kalau salah, maka kita berdusta atas nama saudara kita. Subhanallah. Ya, lihat di sini, perhatikan baik-baik. Nabi sampaikan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat akhaka adalah saudara muslim. Saudara muslim. Sehingga para ulama mengatakan bahwa menggibahi orang-orang kafir, apalagi kalau Yahudi, Pak. Ya, menggibahi mereka, ya, bukanlah termasuk ghibah ditinjau dari sisi syariat. Kenapa? Karena mereka bukan dari saudara kita. Ingat, Pak, ya, orang kafir itu bukan saudara kita, Pak. Ya, jadi tidak ada perkataan kepada saudaraku Nasrani, nggak ada itu, saudara, nggak ada, Pak. Karena seorang muslim itu diikat dengan iman. Coba kita perhatikan ayatnya. Ada yang tahu ayatnya? Innamal mu'minuna ikhwah. Coba kita perhatikan baik-baik ini kalimat innama al-mu'minun. Alif lam, ya, lihat alif lamnya di sini. Al-istighraqi al-jinsiyah, menenggelamkan semua makna iman. Jadi setiap orang yang memiliki keimanan, maka dia saudara kita. Kecil maupun besar imannya. Ayo, besar atau kecil imannya, maka dia saudara kita. Walaupun kita beda kulit, walaupun kita beda beda bangsa, walaupun kita beda suku, walaupun kita beda tempat tinggal, Pak. Tapi dia memiliki keimanan, iman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia saudara kita. Nah, dan yang namanya saudara, Pak, punya hak, terjaga haknya. Kita wajib tutup mulut, ya, ketika membicarakan aib-aib mereka. Apalagi kalau kita memang tidak tahu, Pak. Sotta, ya, banyak orang sotta sekarang. Bahkan dijadikan pekerjaan. Nauzubillah. Makanya ada yang bertanya, bagaimana kalau pekerjaannya apa? Mencari-cari. Ada infotainment kan begitu kan? Memang dia core itu orang dalam-dalam, Pak. Dia cari-cari, dia cerai, dia bertengkar KDRT dan seterusnya. Dia kembangkan lagi. Wah, ini dosa besar ini, Pak. Dosa besar. Tapi sudah dianggap biasa karena ini hal yang wajar katanya. Bahkan yang lebih memalukannya lagi, Pak, dia sendiri yang mengumbar aibnya. Kan banyak begitu para orang-orang terkenal, artis-artis biasanya, Pak. Dia hamil di luar nikah, Pak. Dia umumkan iya saya hamil ini sekarang. Siapa bapaknya? Tidak tahu bapaknya siapa. Nauzubillah. Dianggap biasa. Ya, diwawancarai lagi, Pak. Orang begini dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Ya kan? Kalau pezina begitu, Pak. Orang begini tidak boleh dikasih panggung, Pak. Ini diwawancarai, didatangi rumahnya, dimuliakan dia, diundang ke ke acara-acara podcast dia. Naudzubillah. Ini sekarang zaman edan betul, Pak. Naudzubillah. Ya. Aib dianggap hal yang biasa. Hal yang seharusnya diumbar tidak perlu diumbar. Nah, inilah manusia sekarang. Ya. Maka selain muslim bukanlah saudara. Dan bisa jadi kita dengan mereka adalah saudara satu negeri atau satu nasab,
Jadi kalau satu nasab, Pak, punya hak dua. Hak saudara senasab dan haknya saudara semuslim. Apalagi kalau dia tetangga, Pak, maka tiga haknya. Ya, makanya kalau ada tetangga umpamanya, Pak, dia seorang muslim, muslimnya baik, maka dia saudara kita. Pertama haknya tetangga, kedua apa? Muslim dia. Nah, kemudian kalimat berikutnya, zikru akhaka bima yakrah, engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia tidak suka. Di sini perhatikan baik-baik. Bima, dengan apa? Ma, ini dalam bahasa Arab ini, Pak, kata ganti relatif namanya. Apa namanya? Bermakna umum. Bermakna umum. Bima, ma, kalimat ma ini, kata ma ini, di situ kan zikru akhaka bima yakrah. Engkau zikru, engkau menyebutkan akhaka, tentang saudaramu, bima, dengan apa-apa. Ma di sini, Pak, kata ma di sini itu mencakup umum. Ya, mencakup umum, sehingga apa saja yang berkaitan dengan saudara kita yang dia tidak suka, dia tidak suka, Pak, kita sebutkan tentang pakaiannya, kita sebutkan tentang kakinya, tentang tangannya, tentang keluarganya, tentang ekonominya, ayo, tentang anak-anaknya, dia tidak suka, ya, maka kita wajib dan tidak boleh menceritakan. Lihat, Pak, seorang muslim, ya, kalau kita sebut itu si fulan, antum lihat tadi siapa? Itu bapak anu yang tetangganya anu. Iya, kenapa ya? Lihat tadi sarungnya. Lihat. Masa? Kenapa ya? Sarungnya tadi tidak kita lihat. Yang mana? Itu yang warna tidak cocok warnanya. Bajunya merah, celananya, sarungnya kuning. Dia tidak suka, Pak, diceritain. Maka kita telah melakukan ghibah. Nah, sama dengan orang sekarang, Pak, ya, terlalu bermudah-mudah. Dia kasih orang lakop-lakop. Tahu lakop-lakop ya? Apa ya bahasa Indonesianya lakop-lakop ya? Ada yang tahu, Pak? Lakop. La ilaha illallah. Apa lakop ya? Nama apa namanya? Nama yang disandingkan dengannya. Ya. Umpamanya si pendek, si botak, umpamanya si, itu ghibah semua itu, Pak, ya, ghibah itu. Nah, si fulan yang yang istrinya kurang ajar itu umpamanya siapa itu, ya, yang istrinya cerewet ya, nah itu hati-hati, ya. Ini semua hal yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, jamaah, semua yang berkaitan dengan dirinya yang dia tidak sukai, maka hal tersebut adalah ghibah. Baik itu secara langsung mengenai dirinya, semisal disebut gemuk padahal dia tidak suka, atau secara langsung seperti mengenai keluarganya, bapaknya, anaknya, adiknya, kakaknya, dan seterusnya. Dia tidak suka. Ya. Disebutkan juga tentang rumahnya. Rumahnya itu yang rumahnya kotor itu. Yang mana? Itu yang kita kemarin datang. Sofanya ada kotoran, bau. Nah, itu. Nah, ini semua. Ya. Atau itu yang suka tidak ganti pakaiannya. Itu yang suka pakai baju yang robek sampingnya, Pak. Itu yang suka, ini semua, hati-hati, Pak. Ya. Itu termasuk diantara ghibah. Kenapa bisa, Ustaz? Itu dikatakan ghibah. Perhatikan kalimatnya tadi. Bima.
Dalilnya jelas, bima, dengan ma. Ma ini kalimat apa? Isim mausul. Umum maknanya. Ya. Nah, kata ganti relatif. Artinya kata ganti dia, tapi relatif dia, Pak. Bisa ini, bisa itu, bisa yang sana, bisa yang ini, dan seterusnya. Ya. Makanya ini hal yang perlu kita jaga baik-baik, Pak. Maka pentingnya ini orang punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, Pak, jangan suka keluar. Ya. Orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang tidak punya kepentingan, Pak, jangan suka keluar, keluyuran rumah. Kenapa? Pasti yang namanya manusia, Pak, lihat lain-lain. Tapi orang beriman itu cuma di hati, Pak. Orang yang imannya tidak bagus, maka di hati dan juga langsung disebutkan itu. Nah, ya, ini hati-hati, Pak. Ada padanya, apa namanya? Kalau ada, kita sebut tapi ada padanya, apa namanya? Ghibah. Kalau tidak ada padanya, sudah. Ada nggak untungnya, Pak? Tidak ada untungnya, Pak. Ya, tidak ada untungnya. Tapi ada, Ustaz, kenapa? Saya dikasih reward, dikasih piala, dikasih uang dengan membawa berita itu. Subhanallah, jamaah. Uang, jangankan uang, jamaah, dunia beserta isinya. Ya, dibandingkan kita menggibahi seorang muslim, maka tidak ada artinya dunia beserta isinya. Disebutkan oleh para ulama, ini dosa besar. Ya, dosa besar. Pertama, ditinjau dari ghibah bukanlah perkara yang ringan, melainkan perkara yang besar, jamaah. Bahkan Allah menyebutnya secara khusus dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayatnya tentang ghibah ini. Allah mengatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, janganlah sebahagian kalian menggibahi sebahagian yang lain. Apa hukum asalnya larangan, Pak, dalam agama? Hukum asal larangan haram. Begitupun dengan perintah, hukum asal perintah itu wajib sampai datang dalil yang menjelaskan. Jadi kalau secara umum ada larangan dalam Al-Quran atau ada ancaman kalau kita lakukan, maka dia dosa. Lihat di sini, wala yaghtab ba'dhukum ba'dha. Dan janganlah sebahagian kalian saling gibah menggibahi sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Bahkan Allah memperumpamakan ghibah itu seperti apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging bangkai saudaranya? Ada nggak yang di sini, Pak, mau makan bangkai, Pak? Fakarihtumu, kata Allah, pasti tentulah kalian akan benci, jijik. Ini kalau orang awam, Pak, kita gibahi. Tapi kalau ustadz yang kita gibahi, jemaah, orang berilmu, Syekh Abdullah Al-Iryani pernah menyampaikan kepada kita, beliau nukil juga dari guru-guru beliau. Ya, beliau mengatakan luhumul ulama'i masmumah. Dagingnya para ulama itu, Pak, beracun. Jadi kalau kita menggibahi orang awam, kita sama dengan memakan bangkai. Tapi kalau kalau gibahi ulama, maka kita sama dengan makan bangkai beracun, jamaah. Sudah bangkai beracun lagi. Ustadz kita gibahi umpamanya, Pak.
Naudzubillah. Ya. Tahu ustadz ini ya? Iya. Ah, itu pernah ngutang duit saya tuh. Ya. Pernah ambil barang saya. Itu ustadz itu, kacau. Lihat jemaah. Mungkin ustadznya lupa jemaah. Ya. Mungkin ustadznya tidak ingat dengan itu. Apa salahnya kita klarifikasi? Kita sampaikan kepada ustadznya, kita sampaikan kepada guru kita. Jamaah, uang yang dia ambil tidak seberapa dengan ilmu yang mereka berikan kepada kita, jamaah. Uang itu cuma mengurangi kuantitas kita di dunia. Tapi ilmu yang dia berikan menambah kualitas dan kuantitas kita di akhirat kelak. Makanya jemaah, perhatikan baik-baik ulama kita. Ya, ini tidak zamannya sekarang ini Pak, rewa sekali orang. Tidak pilih merek sekarang. Mau orang awam, mau ustadz orang berilmu, hantam. Pokoknya sapu rata. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Apa dalilnya? Ya kita harus menyampaikan ustadz walaupun itu pahit. Guru juga manusia, cocok nih Pak. Tapi guru itu punya hak yang besar. Ya, punya hak yang besar, yang asas. Dan mereka adalah para pewaris Nabi jamaah. Ya, bagaimana para sahabat memperlakukan para nabi? Antum lihat Al-A'mash, seorang ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu buta matanya Pak, tapi ahli ilmu. Ahli ilmu. Itu kebiasaannya meludah Pak. Apa kebiasaannya? Meludah. Itu orang-orang santri-santri yang ada di majelisnya itu habis diludahi Pak. Tiba-tiba lihat. Ini muridnya Pak, muridnya sambil mencatat sambil mengusap ludah. Lihat. Lihat jemaah, sambil mengusap ludah. Lihat, sambil mencatat juga. Bagaimana ta'zimnya mereka terhadap para ulama. Ya, kita baru sedikit, sudah. Kenapa antum tidak ke sana? Kurang ngajar ke ustadznya. Subhanallah. Langsung ustadznya kurang ajar. Ya. Subhanallah jamaah. Ini akhir zaman ini para penuntut ilmu jamaah. Makanya jamaah saya masih ingat nasihat Ustadz Muflih Safitra kayaknya kalau tidak salah. Beliau orang Bugis ya, Masya Allah. Ustadz Muflih hafizahullah ta'ala. Apa yang menyebabkan orang sekarang dengan orang dulu Pak, itu beda. Dari sisi ilmu, mungkin orang dulu bisa kita kalah jamaah. Tapi dari sisi kualitas ilmu, keberkahan ilmu, tidak mungkin kita bisa samai mereka. Saya ingat para penuntut ilmu dulu, saya masih ingat belajar mengaji, itu kita angkat air jemaah. Guru, gentong depan rumahnya itu diangkatkan air. Jauh dari sawah sana Pak jemaah. Kayu bakarnya diisi. Ayo. Itu pun tidak pernah lepas ini. Balaknya tidak pernah lepas. Kayu Pak. Sekarang dicubit sedikit melapor. Apa lagi kasusnya itu? HAM. Ayo jemaah. Maka ini salah satu di antara kurangnya berkah ilmu orang-orang saat ini. Banyak hafalannya, banyak LC-nya, SPD-nya, SAG-nya, SAU, pokoknya banyak. Prof, tapi tidak berberkah ilmunya. Tidak barakah. Kenapa jemaah seperti itu? Karena yang kita lewati tidak sama orang-orang dulu lewati. Ya. Orang dulu kalau jam 4 datang. Ya. Saya masih ingat pertama kali di pondok, karena saya jauh tinggalnya. Sebelum sholat subuh kita setor hafalan jemaah. Sebelum sholat subuh naik sepeda kita, sepeda. Ya. Tahu sepeda Mustang itu Pak, yang dulu besar, yang besar itu batangannya. Masya Allah. Itu yang kita pakai.
Sendal itu, pupus tak 2 bulan yang dipakai 3 bulan. Ya, itu habis itu sendal jemaah, dibikin rem. Jauh kita mengayuh Pak, tengah malam ini, sebelum jam 4 subuh datang store hafalan. Subhanallah. Akhirnya karena saya capek, jauh tinggalnya, saya menawarkan diri untuk apa? Bersih-bersih di masjid. Akhirnya pengurus masjid bilang, pondok, ya sudah, masuk di masjid. Saya menyapu, saya bersihkan pel dan seterusnya. Dengan untuk apa jemaah? Untuk bisa nyetor hafalan di awal waktu. Lihat jemaah. Orang-orang sekarang, ya subhanallah. Ustadznya yang menunggu. Ustadznya yang menunggu. Ya, bahkan ustadznya ingatkan, akhi, sudah miantum hafal? Ku lupa ustadz. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini jamaah yang perlu kita catat baik-baik. Ya, hati-hati dengan yang namanya ghibah. Apalagi kalau yang kita gibahi orang-orang alim di antara kita. Biarlah mereka berurusan dengan Robnya, karena kita juga punya Rob yang sama. Dan yakin jamaah, Allah itu tidak akan diam ketika perbuatan itu termasuk di antara keburukan. Tidak mungkin Allah diam jamaah. Ya. Dan biarlah Allah yang menghukumi dia. Dia punya urusan dengan Robnya, kita juga punya urusan dengan Rob kita. Kita dan dia sama-sama hamba. Yang kewajiban kita untuk saling beramal. Dan jangan kita mau mengambil tugasnya para malaikat jamaah. Apa itu? Mengawasi manusia. Ini tidak manusia, makanya dia suka cepat-cepat stroke, cepat kena kolesterol, masih muda. Kenapa? Dia mau ambil tugasnya malaikat. Apa itu? Nak awasi orang. Nah, kamu misalnya juga. Lihat. Mau misalnya kemana itu? Iya masa? Kesana? Iya masa? Sama siapa tadi? Lihat jamaah. Apa nih? Lihat. Ini tugasnya malaikat ini. Raqibun atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satupun manusia ngomong, berucap, berbuat kecuali ada malaikat yang mencatat. Biarlah mereka yang punya tugas itu. Kita apa? Sibuk beramal. Para ulama jamaah, mungkin mereka melakukan kesalahan, tapi kebaikan-kebaikan mereka, keutamaan-keutamaan mereka akan menghapuskan keburukan yang mereka lakukan. Ini bedanya dengan kita. Imam Nawawi katakan seperti itu. Bisa jadi mereka melakukan dosa. Ayo, kita pandang, dosa ini, perbuatan maksiat ini, memang betul. Tapi keutamaan mereka, ayo jamaah, kebaikan-kebaikan mereka, amalan-amalan mereka, antum kira berdakwah itu kecil pahalanya? Ayo, mengajari orang tauhid, mengajari orang untuk menjauh dari kesyirikan, mengajari orang tentang sunnah, memahamkan orang, mendekatkan orang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, ini pekerjaan yang paling besar jamaah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan. Allah katakan dalam Al-Qur'an, dan siapakah yang lebih bagus perkataannya dibandingkan mereka apa? Yang mengajak kepada Allah, untuk beriman kepada Allah. Wa 'amila salihan, dan beramal saleh. Makanya para ulama itu jamaah, walaupun kita berkejar-kejaran dengan mereka, tidak akan mungkin kita mendapati mereka jemaah. Kenapa? Mereka orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun. Mereka orang-orang para pendahulu kita dalam kebaikan. Sama dengan para sahabat yang kata Nabi, kalau kalian amalkan ini, kalian akan beramal 50 amalannya para sahabat. Coba jemaah. Para sahabat bertanya, minhum ya Rasulullah, di antara mereka? Tidak, minkum. Apa itu? Bersabar di atas sunnah.
Jadi kalau ada orang saat ini bisa bersabar, bisa istiqamah di atas sunnah, maka dia seperti orang yang beramal 50 amalan para sahabat. Ayo. Ayo jemaah. Tapi ingat jemaah, cuma kuantitas amalan saja, tidak keutamaan. Para sahabat tidak akan bisa kita kalahkan jemaah. Tidak akan bisa kita kalahkan. Ada nggak sahabat berdosa? Ayo, saya mau tanya dulu nanti. Ada nggak sahabat yang berdosa? Ada. Ya, yang terjatuh dalam kesalahan ada. Satu contohnya Hatib bin Abi Balta'ah. Sering saya cerita ini. Hatib, Nabi bilang besok beberapa hari ke depan kita akan menyerang Mekah. Saya harap jangan ada yang membuka rahasia ini. Hatib menulis surat, buka rahasianya Nabi, Pak. Beliau mengirim surat ke Mekah. Dia bocorkan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini, Pak, tidak bisa dibalai-balai. Datang wahyu, Nabi paham, Nabi tahu, langsung dikejar itu yang bawa surat, ditangkap dia, seorang wanita. Ditanya, "Kau mau kemana?" "Ke Mekah." "Mau apa?" Diam dia. Bawa surat, mana suratnya? Sini. Tanya, siapa yang suruh kau? Mengaku dia, siapa yang suruh? Hatib. Dipanggil Hatib. Apa kata Umar? Saya penggal saya kepalanya Rasul. Lihat. Karena kesalahannya besar. Apa itu? Membocorkan rahasia Nabi SAW. Padahal Nabi bilang, jangan ada yang sampaikan, bocorkan berita ini. Tapi dibocorkan sama Hatib. Umar, udah mengasah parang. Rasul, saya penggal dia. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Umar, kau tidak tahu siapa Hatib? Siapa dia ya Rasulullah? Dia Ahlul Badar. Ahlul Badar dia. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ahlul Badar, i'malu ma syi'tum." Wahai Ahlul Badar yang ikut di perang Badar, beramallah seenak kalian. Karena kalian telah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat jemaah. Diampuni dosa-dosanya mereka, wajib atas mereka surga. Langsung sadar Umar. Kemudian Umar pun menangis jemaah. Kenapa Umar menangis? Karena Umar juga termasuk Ahlul Badar. Lihat keutamaan para sahabat. Nangis Umar, Pak. Kenapa Umar menangis? Umar juga tahu. Ternyata juga saya Ahlul Badar. Apa keutamaannya? Diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jamaah, lihat. Mereka berbuat kesalahan juga. Tapi apakah para sahabat satu dengan yang lain bisik-bisik? Kok dia si Pak nayano kering? Nai, enjoy. Masa nakana na biya teya ko na de bawaan wi. Tahu terjemahannya, Pak? Lihat, ya. Kalau mungkin kita itu sudah beredar berita itu. Masa si fulan? Kenapa? Masa rahasianya Nabi dia bongkar? Buah palili. Lihat, kalau orang sekarang itu amit-amit. Lihat jemaah. Tapi sahabat tidak ada yang begitu jemaah. Mereka satu dengan yang lain memahami betul-betul, beriman, bertakwa, dia amalkan, dia aplikasikan dalam keseharian. Ilmu tidak perlu banyak-banyak jemaah. Kalau saya pribadi, ilmu itu tidak mesti hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini. Apa inti ilmu jemaah? Paham, amalkan, dakwahkan semampu kita. Kita dengar, kita coba amalkan, istiqomah di atasnya. Ini orang yang berilmu, kata para ulama. Kata para ulama kita, di antaranya Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, mengatakan, "Laisa al-ilm bi kathratir riwayah, walakin al-ilm al-khasyah." Bukan orang berilmu yang banyak hafalannya, sekedar banyak hafalan. Tapi orang yang hakikat orang yang berilmu jamaah, mereka yang bisa bertakwa kepada Allah, bisa mengamalkan ilmunya, bisa mendakwahkan semampunya,
apa yang dia telah amalkan, apa yang dia ketahui. Ini ahli ilmu. Jam berapa Isya? Ya. Lagi 2 menit. Lagi 10 menit. Masa banyak sekali begitu? Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan baik-baik. Dia disebutkan dalam Al-Quran, ya. Di sini yang kedua yang mesti kita perhatikan, ayat yang mulia ini, Allah tidak mengatakan apakah kalian suka makan bangkai sapi? Tidak, bukan bangkai sapi, Pak. Apa yang dikatakan? Bangkai saudara kita, jemaah. Jemaah, kita sebenci-bencinya kita, jemaah. Kalau ada orang benci, kalau meninggal, itu biasa ada sifat apa? Kasihan, ya enggak, Pak? Betul tidak nih, Pak? Atau tidak ada kasihannya? Kalau ada orang yang kita benci, jemaah, tiba-tiba terdengar, meninggal itu kau. Masa? Astagfirullah, kodong. Paling tidak begitu. Apalagi kalau kita lihat jenazahnya, jemaah, ya kan? Sekarang saya mau tanya, kalau dia sudah menjadi jenazah, dia sudah ditanam kira-kira, Pak, berbulan-bulan, bertahun-tahun, diangkat kembali jenazahnya, kemudian dihidangkan sama kita, jemaah. Dihidangkan sama kita. Ayo makan. Mari, Pak. Ada undangan makan siang, tapi bangkai saudara kita, jemaah. Mau nggak makan itu, jemaah? Ada nggak yang mau makan itu? Saya jamin, jemaah, biar siapa itu yang kanibal itu yang kemarin itu? Ya, biar kanibal ini tidak mau dia makan ini, jemaah. Ya, nauzubillahi min dzalik. Makanya Allah katakan apa? Fakarihtumu. Pasti kalian jijik. Pasti kalian jijik, benci, tidak suka. Ya, pasti itu. Nah, teman kita sendiri, jemaah. Makanya para ulama sering bilang, ini humor sebenarnya. Seandainya ada manusia yang bisa kita gibahi, Pak, itu orang tua kita sebenarnya. Orang tua tak paling baik kita gibahi. Kenapa? Karena kalau kita gibahi orang, itu sama dengan mentransfer pahala sama dia. Jadi kalau ada orang yang bisa kita gibahi, siapa orang yang kita gibahi, Pak? Orang tua tak, supaya pahala tak sama dia. Bodoh-bodohnya ini cara berpikir orang yang bodoh, jemaah. Dia capek beramal, dia capek bekerja. Ayo, dia capek bekerja, siang malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, jemaah. Ternyata gajinya ditransfer ke mana? Kepada saudaranya yang dia benci. Mana gajiku, Pak? Ya nuka aku sare. Oh iya, Pak Deng, makasih banyak. Besok datang lagi kerja dari pagi, kerja roli, Pak, sampai tengah malam. Pagi lembur, Sabtu Ahad libur, masuk kerja dia, Pak. Siapa yang terima gajinya? Orang lain. Lihat, jemaah. Ya, makanya ini hal yang sangat menyeramkan, jemaah, sangat menjijikkan, ya, orang-orang yang telah melakukan ghibah. Jadi pertama sini syarat disebut ghibah, ini penting juga untuk kita ketahui, ya. Syarat disebut ghibah adalah orang yang digibahi tidak hadir di hadapan orang yang menggibahinya. Itu baru dikatakan ghibah. Sehingga dia tidak bisa membela dirinya, Pak. Ini kelemahannya di sini. Sehingga orang tersebut tidak bisa membela dirinya. Ibarat mayat yang tidak bisa membela diri. Makanya diperumpamakan dia bangkai mayat. Karena kalau kita cerita, dia tidak bisa membela diri, Pak. Beda kalau ada orangnya, pasti sembarang kau lihat, gitu kan? Ya, kapan kau lihat saya begitu? Nah itu, kalau ada dia. Tapi kalau nggak ada dia, Pak, loss itu pembicaraan, Pak. Ya, tidak ada titiknya. Adapun jika
membicarakan kejelekan di hadapannya, perbuatan seperti ini bukan dinamakan ghibah. Apa namanya? Mencaci namanya. Bukan berarti ini hal yang dibolehkan, Pak. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari juga, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun. Mencela, mencaci seorang muslim adalah kefasikan. Orang fasik ini, Pak. Ya, orang fasik. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Masih ada beberapa hal yang menyebutkan bahwa dosa dosa ghibah ini bukan hal yang sepele, Pak. Yang pertama tadi, yang kedua tadi kita sudah sebutkan juga. Nanti berikutnya insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan menyebutkan lebih jauh ya dan lebih mendalam tentang ghibah ini agar betul-betul kaum muslimin takut ya. Bukan cuma sekedar takut, tapi juga dia menjauhkan dirinya dari perbuatan tersebut. Apalah arti sebuah takut kalau tidak membuat kita menjauh dari perbuatan tersebut. Nah, nasallallahu al-afiyah wassalamata fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua di dunia, di alam barzakh dan di akhirat kelak, dan menjauhkan kita dari segala macam bentuk perbuatan yang dilarang apalagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.